Nah, seperti ini teman-teman, kita lagi servis TV. Ini posisi di dekat pinggir jalan ya, rumah usernya. Jadi kerusakannya seperti ini, gambarnya memendek, di bagian bawah tidak penuh ya, seperti ini ya, kelihatan nih ada garis hitam ke bawah tidak penuh. Nah, jadi ini TV-nya sudah gantian mesin universal ya. Jadi tidak bawaan lagi dari TV-nya. Untuk tahap pengecekan adalah kita cek dulu bagian vertikalnya. Karena umumnya kalau kerusakan seperti ini biasa terjadi di bagian rangkaian vertikal teman-teman. Namun bagian rangkaian vertikal itu yang mana? Nah, kalian tinggal lihat dari yok ini, kabel yang paling depan itu adalah rangkaian vertikal. Kalian tinggal ikuti kabelnya yang mana. Ini dia, ikutin kabelnya. Dan biasanya kabelnya itu berseberangan dengan kabel warna merah. Ada kabel warna merah di seberangnya sana, yang tidak dekat dengan kabel merah ya. Tapi dia kalau sama kabel merah ini dia ujung dengan ujung. Atau kalau kalian ragu, kalian tinggal ikuti saja kabel yang posisinya di depan yoknya ini. Dan kabelnya itu adalah ini, ikutin arahnya, maka di situ nanti akan diketemukan IC kaki 7 ya. Dan IC nya ini atau IC vertikalnya ini menggunakan kode seri D78040. Ini dia, kelihatan. Dan yang akan kita lakukan adalah mengukur tegangan untuk VCC dan juga payout nya nanti ke bagian yok vertikal yang menuju tadi ke yok ini. Sekarang kita akan buatkan dulu ground ya. Kita pasang ground dari multitester ini. Nah, seperti itu. Usahakan setiap mengukur tegangan, ground yang terbaik itu adalah dari ground mesin ini teman-teman ya. Kalau ground yang ada di CRT ini yang nempel ini bukan tidak bisa dipakai, namun terkadang ada juga ground yang kurang baik. Maka saya lebih menganjurkan kalau mengukur itu groundnya ditempel dari mesin, itu lebih akurat dan itu sesuai dengan pengalaman saya. Karena dari pengalaman itu kita belajar. Dulu saya pernah tertipu mengukur tegangan, saya kira tegangannya tidak keluar karena saya pakai ground dari CRT. Ternyata setelah saya tempelkan di ground mesin ini, ternyata tegangannya itu normal. Jadi dari situ saya belajar. Maka dari itu saya lebih utamakan mengukurnya itu di ground mesin. Namun kalau memang ground dari CRT itu memang kita bisa pastikan bagus, bukan tidak boleh ya, silakan juga. Namun kita cari yang lebih akurat, oke? Dan kalau ground mesin itu ditandai dengan jalur yang paling lebar. Seperti ini, inilah jalur yang lebar, maka dia adalah ground. Kita akan nyalakan TV-nya. Dan kita akan ukur tegangan vertikal ya. Oke, seperti ini. Maaf jika ada suara-suara kendaraan karena kita di dekat jalan raya. Kita akan nyalakan.
kita akan ukur. Untuk tegangan yang kita ukur adalah V out dulu ya, yang menuju ke vertikal yoke, bagian vertikal maksudnya. Kita akan ukur tegangan di sini di pin yoke ini harus sekitar 14-15 ya, dan ini ada 15 volt. Selanjutnya 14,7 volt, berarti untuk pin yoke ini normal ya. Nah, kita akan ukur langsung ke IC vertikalnya. Di pin 1 harus ada tegangan sekitar 2,5 volt. Kita pin 1 ini 2,5 volt normal ya. Kemudian pin 2 24 atau 25 volt. Oke. 24,7. Pin 3 ini harus 2,5 volt juga. Terukur 2,9. Nah, di sini sepertinya sedikit over untuk pin 3 ini. Harusnya 2,5 teman-teman. 2,2 sampai 2,5 biasa normalnya. Ini 2,9. Ada kejanggalan di sini. Kita lanjut. Ini pin 4 ground. Pin 5 vertical out menuju pin yoke vertikal ya. 15,2 normal. Pin 6 25 atau 24 volt normal. Pin 7 2,5 juga bisa. Oke, 2,5. Jadi yang kita curigai itu adalah pin 3, karena biasanya normal sekitar 2,5, ini jadi sedikit over jadi 2,9. Kita akan telusuri jalurnya. Kita matikan dulu TV-nya. Kita akan cek jalurnya. Oke teman-teman, jadi setelah kita telusuri jalur semua dan kita cek juga elko nya satu demi satu, ternyata kita dapati elko 4,7 50 volt, UF 50 volt. Ini kita ketemukan dalam keadaan sudah soak ya. Jadi ini sengaja saya beritahukan biar teman-teman paham. Kita gunakan skala kali 1K untuk mengetahuinya. Jadi kalau normal ini harus jarum tester naik di angka 4,7 atau mendekati angka 5. Ini kita ukur. Nah, seperti ini hanya terukur. Di angka 1 juga tidak sampai. Jadi tinggal sekitar 1 UF kurang. Nah, jadi elko inilah yang menyebabkan tegangan di pin 3 tadi, pin plumb up, ini jadi naik. Yang normalnya harusnya sekitar 2,5 ya, jadi naik 2,9. Kita akan coba ganti kita punya yang baru nih. (4,7 UF 50 volt). Ini yang baru. Kita akan bandingkan. Kalau yang masih bagus seperti ini teman-teman. Nah, oke, di angka 4 lebih ya. Kalau kita menggunakan multitester analog. Kalau kita menggunakan multitester digital, posisikan skalanya pada skala pengukuran kapasitor. Oke, ini dia. Setelah dioda, setelah pengukuran dioda, ini dia ada pengukuran kapasitor NF.
Kalau yang masih bagus maka akan terukur seperti nilai yang tertera atau setidaknya mendekat ya. Nah ini dia, jadi 5 UF. Kalau lebih sedikit gini tidak masalah ya, yang penting jangan kurang. Ini yang tadi yang rusak, kita akan bandingkan. Nah sudah tidak bisa lagi diukur, nilainya hanya sekitar gitu, 2 nanofarad malah di sini. Nah dia sudah error ya, karena dia sudah soak. Kita akan pasang dan kita akan ukur kembali nanti tegangan pump up nya, apakah dia sudah normal atau belum. Kita akan lihat. Oke, kita akan nyalakan TV nya, kita akan lihat. Kita akan ukur tegangan di pin 3, pin pump up, yang tadinya 2,9 atau mendekati 3 volt, sekarang harus 2,5. Ini dia. Oh, kita skalanya kita buat dis ya. Oke, jadi kalau multitracer Jotek 102 ini sudah dilengkapi pelindung ya, proteksi, jadi kalau salah ukur nggak masalah. Nah ini sudah di posisi DC, kita akan ukur pin 3. Nah kita lihat 2,5 ya, 2,5 volt, dia sudah normal. Kemudian kita ukur kembali tegangan di pin 1, 2,5 juga tetap, karena tadi segitu juga. Kemudian pin 2 nya 24,8 volt. Oke, tadi pin 3 sudah terukur 2,5. Pin 5 V out ke jok 15. Oke, normal. Pin 6 25 volt. Oke, kemudian pin 7 2,5 volt. Nah jadi sudah normal. Kita akan cek bagaimana tampilannya. Nah sudah terbuka ya, tidak kurang seperti tadi. Kita akan masukkan gambar. Jadi seperti ini gambarnya teman-teman, agak gelap ya, namun karena tadi pesan dari user hanya sebatas perbaikan gambar yang kurang tadi di bagian bawah, maka kita padakan sampai di sini. Untuk itu terima kasih sudah menonton tutorial ini sampai habis. Semoga saja bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, dan sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.